Oke, lanjut nomor 10. Histogram di bawah ini menunjukkan nilai tes matematika seluruh siswa kelas 12. Rata-rata nilai tersebut adalah, ini ada histogram. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kalau histogram seperti ini, kita mudahkan dalam bentuk tabel terlebih dahulu ya. Dalam bentuk tabel ada ini tepi bawah, boleh langsunglah tepi bawah atau dicari batas bawahnya juga bisa. Tapi lebih enak kalau seperti ini kan datanya continue, pakai tepi bawah saja 1,5 sampai 14,5 dan seterusnya seperti ini ya, sampai akhirnya 40,5 sampai 53,5. Kemudian frekuensinya ini ada 2, kemudian ada 4, yang ini ya, yang kedua 4, kemudian yang ketiga adalah yang merah ini frekuensinya 2, kemudian yang ini frekuensinya adalah 1. Titik tengahnya ini 1,5 ditambah 14,5, 16 dibagi 2, 8 dan seterusnya. Ini 8, kemudian ini 21 ditambahkan dibagi 2, 27,5 tambah 40,5 dibagi 2, 34. Nah, itu kemudian dikalikan 2 kali 8, 16, 4 kali 2, 1, 8. Nah, di jumlah ada 215. Nah, kemudian bagaimana rata-ratanya? Kita menggunakan rumus ini seperti biasa. Dengan demikian rata-ratanya adalah 215 dibagi dengan 9. 23, 8/9. Lanjut. Ada data seperti ini, median. Kita mencari mediannya, sudah ada 163,5. Dicari nilai K. Nah, ini soal jenis baru seperti ini, jarang sekali kita dapatkan ya. Mediannya diketahui 163,5. Bagaimana kalau ada soal seperti ini? Kita lihat. Rumus median, kita tahu rumus median itu adalah ME sama dengan TB ditambah dengan N/2 dikurangi FK per F kali L ya. Dimana ME itu mediannya, L itu lebar interval, TB tepi bawah kelas yang mengandung median, N banyaknya data, FK frekuensi kumulatif ya, frekuensi kumulatif atau jumlah frekuensi sebelumnya, dan F adalah frekuensi kelas mediannya. Nah, kemudian ini data tersebut kita lengkapi, biasanya dicari frekuensi kumulatifnya. Ternyata seperti ini, ada 5, kemudian ya, ini yang harus kita perhatikan. Ada 5, kemudian 25 ini kan, 25 itu berasal dari 5 ditambah dengan 20. Kemudian di sini K berarti K plus 25. Ini berarti 51 karena 26 tambah 25 sama dengan 51 ditambah dengan K. Sedangkan ini setelah 51 tentu saja tambah 7, berarti menjadi 58 plus K. Jumlahnya, frekuensinya 58 plus K. Oke, maka mediannya akan terjadi seperti ini, 163. Rumusnya kan tadi ini, ME-nya 163, TB-nya tadi kita ingat, TB-nya adalah kelas yang mengandung median. Kelas yang mengandung median berarti ini ya. Karena ini 160 tambah 161 ya, dibagi dengan 2 ketemunya 165 adalah TB-nya. Kemudian 58 plus K itu jumlah keseluruhannya kali setengah ya, atau dibagi 2 dikurangi 25 frekuensi kumulatifnya sebelum kelas median tentu saja ya. Kalikan dengan 5 lebar. Lebarnya itu ini 165 dikurangi 151 ya, lebih mudahnya ini. Batas bawah dikurangi batas bawah sebelumnya ya, dia akan seperti ini, lebih mudah menghitungnya. Baik, setelah dihitung ternyata seperti ini hitungannya ini ya. Ini 163 dikurangi ini 160,5 pindah ke sini ya. Ini masih dibiarkan seperti ini. Kemudian ini disamakan penyebutnya yang 2 ini sehingga di sana ada 58 K. Kemudian ini dikurangi 50 ya, dikurangi 50 per 2 karena dari 25 ini per 2. Oke, 18K per 2 per K ya, sama dengan kalikan dengan 5, ini menjadi 3, 160 3,5, jadi seperti ini ya. Selanjutnya bahwa ini 3 ya, 3, kemudian ini
2K-nya pindah ke sini, ke bawah ya, karena dikalikan. Kemudian ini dikalikan 5 kali 8, 45K. Lanjut, 6K ya, karena ini 6K kalau dikalikan 6 kali 3 kali 2K menjadi 6K, ini 40 plus 5K. Ketemunya seperti ini ya. Jadi ketemunya berapa? Bisa kita hitung ini ya. Ada 6K 40, berarti ini pindah ke sini kan ya, K sama dengan 40, hanya 40, sangat jelas sekali. Kemudian soal selanjutnya, kita lihat soal selanjutnya ya, sama ada histogram seperti ini. Kemudian mediannya, nah ini di sana mediannya lebih sederhana daripada yang awal tadi. Kita cari ya mediannya berapa, ini kira-kira kita hitung saja. Jumlah datanya ada berapa? 7 tambah 12 ya. Kemudian tambah 15 tambah 8. Nah, kita buat dalam tabel seperti ini dulu untuk mempermudahnya. Walaupun tidak harus, nah ini hanya untuk menolong agar lebih mudah. 149 kita ambil tepi bawah, sama apa maksudnya batas bawahnya 149 kemudian dan seterusnya ya. Ini kita terjemahkan seperti ini, atau kalau langsung juga bisa, hanya untuk mempermudah ini sebenarnya. Kalau kalian sudah mahir ya langsung saja ngitungnya, tidak perlu tabel seperti ini. Tapi untuk mempermudah sekali lagi kita sarankan menggunakan ini ya. Nah, ternyata letak median itu kan seperti ini, boleh n plus 1 per 2 atau n saja juga boleh. Letaknya ada 2 ini ya, n plus 1, jumlah n-nya berapa? Kita hitung, n-nya ada 52 ini ya, 52. Dari 53 bagi 2 sama dengan 26,5. Nah, letaknya berarti di sini. Medianya sini. Kalau di sini tahu kan berarti kita gampang. Ada berarti pada interval 161 sampai 165. Kita gunakan rumus ini ya. TB-nya berarti berapa? Ini kan 160 tambah 161 dibagi dengan 2, 165 ditambah L-nya, L itu ini 161 dikurangi ini ya, 166 dikurangi 160, pokoknya batas bawah dikurangi batas bawah kelas sebelumnya, atau kalau batas atas ya dikurangi batas atas kelas sebelumnya, itu menjadi L. Dengan demikian median kan seperti ini rumusnya ya, mediannya ketemu seperti ini, 160,5 tambah 5 26 kurangi 9 ya, 160,5, ini 3 karena 2 ya, 26 dikurangi 19 kemudian dikalikan 5, ini jadi 3, ini 26 dikurangi 19 ya, kalikan ini menjadi 4, ini 45 lagi 15 sama dengan 3, dengan demikian 162,8 ya. Seperti itulah menghitungnya. Oke, lanjut. Dari 3 bilangan yang terkecil adalah 19 dan yang terbesar adalah 7. Rata-rata hitung ketiga bilangan tersebut yang tidak mungkin. Nah, ketika kita bicara soal seperti ini, ya, harus hati-hati. Ada 3 bilangan. Bilangan yang terkecilnya adalah 19 dan yang terbesar adalah 65. Rata-rata hitung ketiga bilangan tersebut tidak mungkin berapa. Nah, kita cari nilai yang paling mungkin. Tentu saja yang paling mungkin itu nanti dibagi 2 bagian, ya. Ada 2 bagian, terkecil 19, terbesarnya 75 ini. Ada 2 kemungkinan batas bilangan kedua. Batas terkecil bilangan kedua adalah, kan paling kecilnya setelah 19 itu kan 20. Berarti 20 ada 3 angkanya, yaitu ada 19, 20 dan 75. Ini kalau dijumlah ada 114 dibagi 3, 38. Ini adalah rata-rata paling kecil. Oh, ini masuk semua berarti kan? Tidak ada yang bisa dibuang satupun, masih memenuhi syarat semua. Ya, harus selalu lihat opsinya. Kemudian batas terbesar bilangan sebelum 75 berarti kan adalah 74, sehingga rata-ratanya adalah 19 tambah 74 tambah 75, 168 bagi sama dengan 56. Nah, setelah itu sehingga dapat kita simpulkan bahwa kemungkinan rata-rata ketiga bilangan terletak antara 38 sampai 56 ya. Rata-ratanya. Berarti yang tidak mungkin ya yang mana? Ya yang ini. Yang E, yang 59 itu adalah tidak mungkin ya. Baik, kemudian nomor 14. Berikut data berat badan sejumlah siswa pada kelas 12 SMA maju bersama. Kuartil pertama ini tanyakan
kuartil pertamanya. Kuartil pertama. Kita tahu jumlahnya ada 40. Kuartil pertama itu mencari letaknya di mana dulu yo? 1/4 kali 40. Ya. Kita lihat tabelnya ya. Pada data ke-10. Karena jumlah datanya ada 40, 1/4-nya ya 40 dibagi 4 sama dengan data ke-10. Data ke-10 itu ini 3 masih 9, berarti pada data ke sini. Kalau sudah ketemu ini intervalnya sini, tinggal kita mencari TB ya. TB-nya seperti biasalah, TB itu kan ini ya, TB-nya nanti kita cari berapa, yaitu ini ditambah ini ya, atau 50 ditambah 51 dibagi dengan 2 sama dengan 50,5. Setelah itu L-nya berapa? L-nya ya tinggal 65 56 kurangi 51 sama dengan 5. L boleh, C boleh lah. Nah, seperti ini rumusnya. 50,5 ditambah ini. Kemudian frekuensi kumulatif sebelumnya adalah ini 19 ya, ada 3, 6, 10 kan 19. Frekuensi kelas yang bersangkutan 10 kali 5, sehingga kalau dihitung-hitung ternyata seperti itu, ketemunya adalah 51 ya, ketemunya 51. Nah, ini untuk menghitung badan. Kemudian soal yang terakhir kita lihat bagaimana dengan soal yang terakhir. Nilai matematika lulus siswa disajikan dalam berikut modus. Nah, ditanyakan modusnya. Nah, modus itu nilai yang paling sering muncul. Kita lihat kalau ada tabel seperti ini, pastikan Anda benar menentukan modusnya terletak pada data interval 60 sampai 69 dengan frekuensi terbesar 16 ya. Dengan frekuensi terbesar 16. Sehingga tanda kelas modusnya ini ditandai oleh terbanyak ya pada interval ini. Oke. Rumusnya MO sama dengan TB ditambah L kali D1 per D1 plus D2. Di lebar intervalnya Anda tahu, lebar intervalnya 10 ya, ini dikurangi yang di atasnya 50 kurangi 40 atau 59 kurangi 49 ya. Yang jelas tepi bawah dikurangi tepi bawah sebelumnya, atau tepi atas dikurangi tepi atas, atau batas bawah, boleh ini batas bawah kalau ini ya, batas bawah dikurangi batas bawah sebelumnya, batas atas dikurangi batas atas sebelumnya. Kalau batas bawah ya dengan batas bawah, kalau tepi bawah ya dengan tepi bawah ya. Jangan sampai keliru, pokoknya ini yang kurangi ini sudah, itu udah akan ketemu ya. Modus seperti ini sehingga kita akan memperoleh ini kalau dihitung 59 ini 10 ini bagi 10 kali 7 kan. Berarti ada 7 tinggal 59,5 ditambah dengan 7. Nah, demikian ya. Dengan demikian selesailah kita pembahasan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.